Buat apa mereka belajar Islamologi? Rupanya yang kita tahu mereka belajar Islamologi adalah untuk memurtadkan orang-orang Islam. Mereka belajarnya cuman Islamologi, nggak belajar Hindologi, nggak belajar Buddhalogi, atau nggak belajar Konghuculogi gitu. Ya, yang dipelajari sama mereka cuman kali saya bisa berada di Masjid Baitul Jihad ya, betul ya. Yang saya diinformasi masjid yang bekas gereja rupanya yang depan ini Pak ya? Saya pikir yang ini, bukan ini Pak ya? Yang itu ya? Masya Allah, saya tadinya sudah berharap bisa ngisi ceramah di masjid bekas gereja gitu Pak. Karena saya pernah ngerasain sholat di bekas gereja Pak. Ya, saya dan teman-teman waktu itu pernah kita patungan beli gereja Pak di Klaten, di Desa Gentan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Ya, waktu itu kita beli gereja di sana. Ada intrik-intriknya lah gitu ya, karena yang punya gereja tuh tidak mau yang beli tuh orang selain dari kalangan mereka sendiri gitu. Jadi mereka ketat. Yang beli harus dari kalangan mereka dan gereja itu tetap harus dari gereja. Maunya begitu Pak mereka Pak. Ya. Akhirnya kita kirim putusan. Putusan kita waktu itu yang kita utus mualaf Pak. KTP-nya masih Katolik gitu. Kita kirim, akhirnya dengan segala intrik ketemu dengan owner karena kita. Oh iya benar juga dari sini. Berani ya, kita berani dengan dengan calonnya kita tempel terus gitu ya. Akhirnya ketemu dengan ownernya, dipesenin sama owner, ditanyain, kamu dari mana? Ya kami dari ini kalangan, kan KTP-nya Katolik gitu kan. Kami mau jual ini, mau buat apa gitu? Ini kami maunya gereja ini tetap harus jadi gereja gitu, harus jadi rumah Tuhan. Gitu. Putusan kita bilang, iya Pak, kita akan jadikan rumah Tuhan Pak. Loh, ya masjid kan juga rumah Tuhan Pak ya. Akhirnya deal, bayar, tanda tangan di notaris, PPJB kan. Pak Heri, Assalamualaikum. Masya Allah. Setelah selesai tanda tangan PPJB, kita langsung ke lokasi. Saya langsung masuk ke dalam gereja itu. Yang saya cari apa Pak? Tanda salib Pak. Jadi bayangan saya dari Jakarta saya ke Klaten itu jauh-jauh, saya pengen matain salib gitu Pak, maunya gitu ya. Begitu masuk ke dalam gereja ternyata sudah kosong. Furniture, bangku-bangku sudah diangkut semua. Salib yang ada di belakang mimbar juga sudah diangkat, mimbarnya juga sudah nggak ada. Agak kecewa dikit sih Pak gitu ya. Tapi alhamdulillah karena gereja itu kita sudah beli dan kita memang sudah niatkan untuk kita berikan kepada masyarakat desa setempat gitu ya. Nah, ya setengah kecewa saya keluar gereja nyari kopi Pak, seberang jalan gereja nyari kopi. Ketika mau ngopi depan ternyata di bawah atap begini masih ada salib Pak. Tingginya kira-kira 60 cm gitu. Langsung saya ngomong sama Pak RT, Pak RW di situ, Pak tolong copotin. Nah, mereka copotin, saya video dari bawah Pak. Nah, akhirnya kesampaian juga keinginan saya gitu untuk menurunkan salib dari gereja gitu. Nah, setelah itu kita bersih-bersih semua, kita pel, kita cari kiblat, langsung kita sholat di tempat itu Pak. Itu rasanya luar biasa buat saya waktu itu ya. Kita iuran, patungan, bayar beli gereja, ketika jadi selesai kita sholat di dalamnya, rasanya gimana? Nah, saya tadinya ngebayangin seperti itu nih, tapi rupanya bangunannya dirobohin ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita masih ingat bahwa ini adalah bekas gereja ya Pak ya. Baik, syukur alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan bisa segera pindah ya ke masjid yang baru nih ya, insya Allah. 2 hari lagi? Oh, berarti Bapak minta kecepatan Pak berarti. Alhamdulillah, insya Allah Pak ya, 2 hari lagi bisa segera beribadah di masjid yang baru. Oh, datang lagi ya, kalau diundang Pak. Sholat sendiri aja gitu Pak ya. Baik, saya saya senang sekali bisa berada bersama bapak-bapak di sini.
saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, yang mana kami memang mengurusi para mu'alaf. Nah, alhamdulillah di dalam masjid kita ini ada seorang mantan penatua gereja di sini nih. Di dalam gereja sini ada mantan penatua gereja, Pak. Tahu nggak Pak penatua gereja, Pak? Penatua gereja itu kalau di kita tuh kayak semacam apa ya, kayak dewan syuro gitu lah, ya, penasehat gitu, yang menjaga ajaran gitu. Betul ya? Oh, langsung pernah nengok-nengok. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mu'alaf kami berdakwah ya, untuk mengajak juga orang masuk Islam dengan melalui sebuah ilmu, yaitu ilmu kristologi. Ya, ilmu kristologi ini mungkin buat bapak-bapak agak asing gitu ya. Tapi kalau buat bapak-bapak yang pernah mengikuti atau menyimak perdebatan lintas agama, terutama antara Islam dan Kristen, bapak pasti tidak asing dengan istilah kristologi. Kristologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya, kenapa kita perlu mempelajari kristologi? Karena kristologi itu adalah memang salah satu cara untuk bisa mengajak orang untuk bertauhid. Nah, jadi buat kami dakwah kristologi adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya. Kenapa juga kita belajar kristologi? Alasan lainnya adalah karena saudara-saudara kita yang Kristen, terutama di STT, ya, Sekolah Tinggi Teologi, mereka juga belajar Islamologi. Nah, buat apa mereka belajar Islamologi? Rupanya yang kita tahu mereka belajar Islamologi adalah untuk memurtadkan orang-orang Islam. Mereka belajarnya cuman Islamologi, nggak belajar Hindologi, nggak belajar Buddhalogi, atau nggak belajar Konghuculogi gitu. Yang dipelajari sama mereka cuman Islamologi. Kenapa? Karena memang umat Islam di Indonesia adalah populasi yang sangat besar, yang sangat menggiurkan buat mereka untuk mereka ajak masuk ke dalam agama mereka. Nah, karena mereka juga belajar ke Islamologi, makanya kita juga perlu belajar kristologi. Ya. Jadi belajar kristologi itu fardu ain bukan? Bukan. Ya. Kristologi bukan fardu ain. Kristologi fardu kifayah. Yang sudah melakukan silakan, monggo. Yang mau belajar juga silakan, tapi dengan syarat Islamnya harus kuat dulu. Ya. Islamnya, Qur'annya harus kuat dulu. Karena nanti pada waktu kita mempelajari kristologi, kita akan membaca kitab mereka, tapi kita harus membaca dengan kacamata Islam. Nah, ya, karena nanti di dalam kitab-kitab mereka akan banyak diketemukan nama-nama nabi yang ada di dalam Quran, ternyata di dalam kitab mereka juga ada. Nah, kalau menurut kronologinya, malah kitab mereka yang disusun terlebih dahulu sebelum Quran. Di dalam Quran ada 24 nama nabi-nabi yang sebagian besar ada di dalam kitab mereka. Nah ya, makanya ketika kita membaca kitab mereka, nanti kita mungkin tidak asing dengan nama-nama nabi. Nabi kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di kitab mereka ada Abraham. Kita kenal dengan nama Nabi Musa alaihissalam, di sana juga namanya Musa. Nanti ada Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Harun dan sebagainya, ada Nabi Daud alaihissalam dan sebagainya. Kalau kita nyebutnya ditambahin dengan alaihissalam ya. Kalau di kitab mereka tidak ditambahin dengan alaihissalam. Mereka menyebut hanya khusus dengan namanya. Bahkan Adam pun bukan nabi kalau di kitab mereka. Nah, jadi ini. Ya, masih. Jadi ketika kita belajar kristologi, nanti ketika kita berdialog dengan kalangan mereka, atau bahkan ketika mereka datang ke kita untuk ngajak kita masuk agama mereka, kita bisa menjawab perspektif mereka dari kitab mereka, tapi dengan kacamata yang netral, tanpa doktrin,
gitu. Ya. Mereka juga melakukan proses yang namanya kristenisasi dengan macam-macam metode ya atau modus. Nanti ada yang menggunakan C1 sampai C6. C1 sampai C6 itu apa? Itu yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. C1, C itu artinya contextualization ya. C1 itu apa? C1 itu mereka membuka gereja di sebuah daerah. Ya. Tapi masih menggunakan bahasa lokal, bahasa mereka maksudnya, bahasa asalnya. C2, mereka sudah mengganti bahasa asal dengan bahasa lokal. C3, mereka selain menggunakan bahasa lokal, mereka juga sudah mulai menerima tradisi lokal. Ya. Alhamdulillah ada saudara kita dari agama Kristen yang datang ke masjid ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Boleh saya minta waktu dari bapak-bapak kita melakukan prosesi syahadat dulu nanti ya? Baru nanti kita lanjutkan ya. Yang baik harus kita segerakan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu aba-aba dari tim kita. Kalau nggak salah sebenarnya ada 2 orang yang mau bersyahadat hari ini. Cuman yang satu dari Bandung nggak keburu, dia mungkin besok di masjid lain gitu. Baik, saya lanjutkan dulu ya Pak ya, nanti sambil kita tunggu apa-apanya. Nah jadi dengan ilmu kristologi, kita bisa melihat kitab mereka, kita bisa melihat akidah mereka, tapi dengan kacamata Islam gitu Pak. Ya, saya berikan contoh yang paling gampang. Lebih baik dengan alat peraga ya Pak ya. Nah, kitab mereka yang umum ya, yang umum kita bisa lihat itu adalah ini. Ini di sini tulisannya memang Alkitab. Tapi saya menghimbau bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ada ibu-ibu di sini ya? Ada. Jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Pak? Nah, supaya nggak bingung, jangan sebut ini Alkitab. Sebut saja ini Injil, jangan Pak. Bible. Nah, Bible aja. Kalau Injil lain lagi. Nah, ada lagi mereka bikin kitab seperti ini nih Pak. Ini belum semua Pak. Kalau semua 2 koper nggak cukup. Mereka juga bikin kitab tulisannya seperti ini. Nah ini. Kitab suci Injil. Tulisannya Injil. Kita orang Islam, saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sebut ini Injil. Kenapa? Karena di dalam Quran juga ada Injil kan Pak? Ada berapa Injil di dalam Quran Pak? Dalam Quran 1. Ini ada berapa? Minimal 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di sini nama kitabnya atau suratnya. Nah, kalau saya pakai kata surat, bapak mungkin udah familiar ya. Nama-nama suratnya itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu yang orang Kristen sebut dengan Injil. Kita orang Islam jangan sebut itu sebagai Injil. Karena buat kita umat Islam, Injil adalah wahyu yang diterima atau diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi ada berapa Injil dalam Quran? Cuman 1. Nah kalau ini banyak surat nih disebut Injil, berarti ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu maksud saya ya. Sepertinya saudara kita sudah datang yang mau bersyahadat. Sudah datang? Sudah. Alhamdulillah. Bismillah. Kalau bersama-sama ini penuh keberkahan insya Allah. Bulan Ramadan aja ya. Silakan di sini, silakan duduk sini. Izin pegang juga. Izin pegang juga ya. Ya, silakan boleh. Oh ya. Boleh duduk di sini ngadep saya.
Boleh pinjam KTP-nya? Oh, KTP ya. Masya Allah, ini syahadat yang saksinya banyak bener ini. Alhamdulillah. Namanya saudara Krisman Yusuf Nazara, betul ya? Di sini KTP-nya beragama Kristen, betul ya? Saksi Pak, boleh bacain Pak, agamanya benar? Agama sebelumnya Kristen ya? Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke saudara Krisman Yusuf Nazara, apakah betul saudara Krisman Yusuf Nazara ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam? Pakai mic boleh? Ya benar Pak. Benar. Ini aslinya dari Gunung Sitoli. Ya, dari Gunung Nias. Sitoli. Ya, Nias, Sumatera Utara. Gunung Sitoli Nias. Tinggalnya di Bekasi atau? Kebetulan saya di Bandung Pak. Oh di Bandung. Lagi kuliah. Tolong agak keras ya, dekat. Di Bandung tinggalnya. Sekarang sedang tinggal di Bandung. Dari tahun berapa? Dari 2021. 21. Oke, baik. Seperti biasa, saya akan bertanya beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan prosesi syahadat. Ya, yang pertama, apakah saudara Krisman Yusuf Nazara ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kenapa saya bertanya begitu? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Yang kedua, apakah orang tua sudah tahu? Mohon maaf, belum. Belum. Sama sekali keluarga belum. Baik, nggak apa-apa. Maksud saya bertanya begitu kenapa? Di dalam Islam, ketika seseorang menyatakan dirinya mau beriman, dia sebenarnya tidak perlu izin kepada siapapun manusia, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Tetapi dia hanya perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan saya bertanya tadi seperti itu adalah jikalau nanti orang tuanya menentang atau melarang atau bagaimana, saudara Krisman boleh membantah atau menyanggah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya. Jadi kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat pada orang tua, nanti setelah saudara Krisman menjadi muslim, tunjukkan bahwa saudara Krisman bisa lebih sayang, bisa lebih hormat kepada orang tua ya. Ayah ibu masih ada semua dua-duanya? Tinggal ibu. Baik, yang terakhir, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu ya. Apakah saudara Krisman Yusuf Nazara ini berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Berjanji Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi saudara Krisman Yusuf Nazara untuk bersyahadat. Sebentar sebelum kita lakukan, saya foto dulu ya KTP-nya ya. Saya kembalikan. Baik, kita berjabat tangan. Saudara Krisman ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya, nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya. Takbir. 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 Baik.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang sekali kita menyambut saudara Krisman kembali ke fitrahnya. Maksudnya bagaimana? Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini artinya sebagai orang yang hanya bisa berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya disebut muslim, ya. Jadi setiap bayi yang lahir pada dasarnya dia adalah seorang muslim. Dia besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia memeluk Islam, sejatinya dia adalah kembali ke fitrahnya, ya. Saudara Krisman pada hari ini juga sudah kembali ke fitrahnya, menjadi muslim. Dan insya Allah dosa-dosa orang yang kembali ke fitrahnya dari mulai akil balik hingga dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan, ya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai amal pahala kebaikan, ya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah setelah ini kita akan melakukan pembinaan buat saudara Krisman, ya. Nah, ini ada beberapa buku yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah buku petunjuk sholat, ya. Nanti juga ada buku Iqra. Juga ada buku yang lain termasuk Quran. Nanti tolong dipelajari bagaimana adab memegang Quran, ya. Ini saya langsung taruh sini aja. Ini juga ada sajadah, ada sarung, ada sajadah yang ada tulisan bacaan sholatnya. Nanti sambil baca buku itu dihafalin, praktek pakai ini sambil nyontek. Nyontek boleh ya Ustaz, ya? Ini ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, ini tolong diterima. Nanti sebentar, saya juga atau nanti aja. Baik, nanti yang kurang dari sini akan kita lengkapi, ya, termasuk ada zakat nanti, ya, karena orang yang baru masuk Islam itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jangan dilihat jumlahnya, itu hanya bentuk kepedulian kita umat Islam buat orang yang baru masuk Islam, ya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya yang menjadi saksi bersyahadatnya saudara Krisman, kita semua juga mendapat pahala, ya Pak, ya. Amin, ya. Kita juga sama-sama berdoa buat Krisman. Krisman juga sebagai orang yang tidak punya dosa sekarang, tolong doakan kami semua, ya. Kami ini semuanya juga minta doa nih dari orang yang baru masuk Islam nih, karena doanya masih nol nih, ya. Tapi yang jelas kita semua juga berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah, ya. Dan insya Allah kita semua juga istiqomah dan husnul khotimah, ya. Terima kasih banyak buat perhatiannya Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan nanti saudara Krisman bisa mengikuti program pembinaan yang akan kita lakukan. Nanti tunggu di rumah. Sudah sunat belum? Sudah. Udah nyolong start, ya? Memang di sana. Memang di sana sunat. Oke. Nanti kita akan kirim guru privat, ya, ke rumah di Bandung kan. Nanti kita akan atur kirim guru privat ke rumah 1 minggu 2 kali. 1 pertemuan 90 menit. Belajar Islam dari A sampai Z, ya. Kalau ada yang nggak jelas tanyain ke gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, WA saya nanti, ya. Insya Allah. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya Ustadz, ya. Semua kita di Islam kita nggak haram bilang nggak tahu, ya, nggak haram. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa cari tahu, ya, Insya Allah. Baik, kalau gitu selamat sekali lagi. Oh ya, ini sertifikat udah disediain, ya. Ini tolong ditanda tangan di atas meterai, ya. Ada sebentar. Tolong tas saya. Nah, ya. Ya, di meterai plus nama di bawahnya. Nama manual.
Iya, ini tanda tangan di atas materai sama nama di bawahnya. Ya, sama ini ada surat pernyataan di atas materai plus nama. Baik. Arif, ini saya masukin sini ya. Saya masukin sini ya. Baik, ya, melompong. Dibantu oleh tim kita ya. Baik. Silakan. Atau mau langsung dengerin ikut kajian juga boleh. Atau boleh langsung.